Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 9 episode 14. Oke lah, nggak usah banyak mangming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat Lindong melihat segel nirwana yang berada di tangan putih dari Lan Ying, dia pun pada saat ini berkata, "Hah? Segel nirwana ungu emas?" Karena Lindong paham, hanya mereka yang telah melangkah ke peringkat emas nirwana yang sebenarnya memiliki indikator unik ini. Dan ini adalah pertama kalinya Lindong melihat segel nirwana ungu emas yang asli. Terlebih lagi, yang paling membuat Lindong terkejut adalah pemilik segel ungu emas ini sebenarnya adalah seorang wanita yang cantik. Hal ini membuat dada dari Lindong terasa gemetaran, yang kemudian Lindong pun juga mengulurkan tangan dan dia dengan lembut pada saat ini bersalaman dengan Lan Ying. Perasaan yang ditimbulkan dari salaman ini membuat Lindong merasa tidak mau melepaskan tangannya dari tangan Lan Ying. Sesaat kemudian Lindong pun tersadar dan dia segera melepaskan salamannya dari tangan Lan Ying. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Aku adalah Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan." Di dalam hati Lindong pada saat ini mengerti bahwa wanita yang ada di depannya ini kemungkinan adalah wanita terkuat yang dia temui semenjak memasuki wilayah medan perang kuno. Namun sebelum Lindong berhasil mengidentifikasi apakah wanita ini musuh ataukah teman, maka Lindong akan selalu berbuat hati-hati. Tiba-tiba saja Lan Ying pun pada saat ini tersenyum manis pada Lindong, dan mata Lan Ying mengetahui jika pada saat ini Lindong terlihat terkejut ketika dirinya melihat segel nirwana ungu emas di telapak tangan Lan Ying. Pada saat yang sama, Lan Ying juga paham bahwa saat ini sepertinya Lindong memiliki ketakutan dan juga kehati-hatian padanya. Tidak lama kemudian, mata cantik dari Lan Ying kini segera melihat ke arah Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Suro yang pada saat ini berdiri di samping Lindong. Setelah itu, Lan Ying pun tersenyum dan mengatakan, "Lindong, aku sudah lama mendengar tentang kelompokmu, dan aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan bertemu di tempat ini." Di sisi lain, Xiao Diao sendiri masih mempertahankan sikap acuh tidak acuhnya pada Lan Ying. Namun wajah Xiao Diao pada saat ini sebenarnya telah menarik perhatian dari Lan Ying. Karena mata Lan Ying sendiri, dia terlihat berhenti sejenak pada saat melihat wajah Xiao Diao. Namun di dalam hatinya, Lan Ying bisa merasakan bahwa ada bahaya yang samar-samar yang pada saat ini terpancar dari dalam tubuh Xiao Diao. Setelah itu, tatapan Lan Ying pun berhenti sejenak pada Xiao Yan. Dan kemudian, Lan Ying juga melihat pada Suro yang terlihat malu-malu yang pada saat ini berdiri di belakang Lindong. Setelah mengamati kelompok Lindong sejenak, Lan Ying kemudian mengatakan, "Lindong, kekuatan dari kelompokmu benar-benar sesuai dengan reputasi yang kau miliki." Mendengar sanjungan dari Lan Ying itu, Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, "Haha, Nona Lan Ying terlalu berlebihan. Ada banyak talenta tersembunyi di dalam wilayah inti ini, dan kami bahkan mungkin cukup malang untuk menjadi sasaran orang lain yang kemungkinan nanti segel nirwana kami akan dicuri." Mendengar kata-kata dari Lindong, Lan Ying pun pada saat ini tertawa sambil menutup mulutnya. Dan dia pun mengatakan, "Haha, mungkin itu adalah benar, bahwa pada saat ini kemungkinan besar segel nirwana di tangan kalian akan segera dicuri." Namun yang membuat Lan Ying terkejut ketika dia mengatakan kata-kata provokasi seperti ini, Lindong pun hanya bersikap biasa saja dan malahan dia tersenyum. Bahkan sepertinya Lindong tidak menunjukkan riak permusuhan dengan Lan Ying. Tiba-tiba saja Lindong tertawa dengan pelan, yang kemudian dia pun berkata, "Nona Lan Ying, tempat ini adalah tempat bagi para harimau dan juga naga yang tersembunyi yang akan segera menunjukkan diri mereka. Dan ini benar-benar tempat yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah ini." Mendengar kata-kata itu, Lan Ying pun tersenyum dan menjawabnya, "Iya, memang tidak pasti. Namun aku tahu akan ada kelompok yang sangat merepotkan yang pada saat ini akan segera mendekati kelompokmu." Mendengar kata-kata dari Lan Ying itu, Lindong segera mengangkat alisnya dan dia pun berkata, "Benarkah? Merepotkan seperti apa?" Dan sepertinya orang-orang yang menargetkan kita bukanlah orang biasa.
Lan Ying yang mengerti kecemasan dari Lindong, dia pun pada saat ini tersenyum, yang kemudian berkata dengan lembut, "Lindong, kamu harus berhati-hati, karena pada saat ini, salah satu dari 10 kekaisaran super besar, mereka adalah kekaisaran iblis langit, sedang menargetkan kelompok kalian, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari pimpinan 4 sekte iblis besar, yaitu sekte Taoti." Ekspresi Sukui yang berdiri di samping Lindong pada saat ini segera berubah setelah mendengar nama itu, karena Sukui tahu bahwa jumlah kekaisaran di wilayah Suan Timur ada sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit. Namun kekaisaran ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di antaranya adalah kekaisaran super yang menjadi penguasa di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara kekaisaran super ini ada 10 kekaisaran terkuat, dan mereka semuanya adalah orang-orang elit. 10 kekaisaran super terkuat ini, mereka disebut dengan 10 kerajaan super besar di wilayah Suan Timur. Dan yang disebut dengan kekaisaran iblis langit itu adalah salah satunya. Demikian juga dengan kekaisaran surgawi tempat Lan Ying berasal. Itu juga merupakan salah satu dari bagian 10 kekaisaran super besar. Orang-orang di dalamnya adalah para elit sejati yang telah berdiri di puncak medan perang kuno. Mungkin selama ini mereka telah memandang rendah semua orang. Semenjak mereka memasuki medan perang kuno, maka secara otomatis mereka akan berjalan di depan banyak orang. Lindong pada saat ini hanya bisa mengangguk, dan dia kemudian menjawab perkataan dari Lan Ying. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan, karena Lindong sendiri sadar akan kekuatan dari 10 kerajaan super besar. Namun Lindong tidak pernah menyangka bahwa salah satu pewaris dari sekte Taoti sebenarnya adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar ini. Oleh karena itu, kekaisaran iblis langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat daripada kekaisaran jaring besar. Jika kekaisaran ini benar-benar datang untuk mencari kelompok Lindong, kemungkinan itu akan menjadi pertempuran yang sangat besar dan intens. Lan Ying sendiri pada saat ini tersenyum ketika dia melirik ke arah Lindong, karena meskipun Lindong tahu bahwa yang akan dia temui adalah kekaisaran yang sangat kuat, tapi ekspresi Lindong sendiri tidak berubah dan masih terlihat sangat santai. Hal ini membuat Lan Ying bertanya-tanya, sebenarnya dari mana ketenangan Lindong ini berasal? Karena menurut Lan Ying sendiri, orang-orang dari kekaisaran iblis langit, mereka adalah individu yang bahkan akan sangat sulit untuk dihadapi kekaisaran dari Lan Ying. Tidak lama kemudian jumlah orang yang berkerumun di tempat ini segera meningkat, dan kebisingan yang luar biasa segera memecahkan keheningan di tempat ini. Dan tiba-tiba saja dari langit kini telah muncul sesuatu dengan suara yang berdengung. Banyak orang segera menatap ke langit untuk melihat apa yang terjadi. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya kini telah muncul dari tengah hutan. Setelah itu, berubah menjadi sosok manusia yang pada saat ini telah melayang di udara. Sosok manusia itu sendiri berdiri di atas pedang yang besar sambil mengenakan pakaian sekte. Matanya tajam seperti elang pada saat melihat semua orang di seluruh tempat ini. Bahkan tekanan dari dalam tubuhnya terasa sangat kuat, yang pada akhirnya menyebabkan lingkungan yang tadinya bising pada saat ini benar-benar menjadi sunyi. Semua orang yang ada di tempat ini segera memandang sosok itu dengan rasa hormat, karena mereka semua tahu bahwa itu adalah anggota dari sekte super. Keberadaan seperti mereka adalah ibarat dewa yang harus dihormati. Tiba-tiba saja orang yang mengendarai pedang di udara itu kini berkata dengan suara yang bergema seperti guntur, "Kemampuan kalian semua telah terbukti semenjak kalian bisa mencapai tempat ini setelah mengalami 1 tahun pelatihan yang pahit. Namun pemilihan murid oleh sekte super juga sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol dialah yang akan dipilih. Dan hanya satu syarat yang diperlukan untuk bisa mendaki ke gunung 100 kekaisaran. Segel nirwana di tangan kalian harus berwarna ungu emas. Selama kamu bisa mengamankannya, pelatihanmu selama 1 tahun ini hanya akan berakhir seperti sebuah dongeng." Ketika mendengar kata-kata ini,
semua orang menjadi sangat terkejut. Karena untuk bisa mencapai puncak Gunung 100 Kekaisaran, syaratnya adalah segel nirwana ungu emas. Mereka semua jelas mengerti apa yang diwakili oleh segel nirwana ungu emas ini, karena sebenarnya itu adalah indikasi seseorang yang telah berada di peringkat emas nirwana. Dan itu bukanlah tugas yang mudah untuk mengubah segel nirwana seseorang berubah menjadi warna ungu emas, karena sejatinya itu akan diperlukan sebuah persaingan yang sengit. Anggota dari sekte super yang mengendarai pedang itu pada saat ini kembali mengatakan, "Aku tidak peduli taktik apa yang kalian gunakan, dan kami juga tidak akan repot-repot dengan proses kalian. Yang kami pedulikan saat ini hanyalah hasil akhirnya. Selama kalian bisa memiliki segel nirwana ungu emas, maka itu cukup bagi kalian untuk menarik perhatian dari sekte super." Mendengar hal itu, Lindong pun hanya menghela nafas yang dalam, karena sepertinya ini akan segera memaksa minat dari sebagian besar orang menjadi seperti orang gila. Dan kemungkinan pembantaian yang kejam akan segera terjadi di dalam hutan terpencil setelah semua orang memasukinya. Yang setelah itu, Lindong pun bergumam dengan lembut. Dengan begitu banyak pesaing di tempat ini, orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirwana ungu emas pasti termasuk bagian minoritas. Seleksi semacam ini benar-benar sangat keras. Apakah ada gunanya menyerap darah yang banyak ini bagi para sekte super? Lan Ying yang berada di samping Lindong, kemudian dia mengatakan, mereka yang memiliki segel nirwana ungu emas akan secara alami dipilih dan juga dipersiapkan secara khusus setelah memasuki sekte super, karena mereka akan dianggap sebagai murid langsung. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan 100 Kekaisaran. Mereka yang memiliki kinerja yang luar biasa juga akan dipilih oleh sekte super. Namun setelah memasuki sekte super, mereka hanya bisa dianggap sebagai murid dalam nama. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah daripada murid langsung. Mendengar penjelasan dari Lan Ying, Lindong pun tersenyum kemudian bertanya, mengingat bakat luar biasa dari Nona Lan Ying, sepertinya sekte super telah lama melindungi dirimu, bukan? Mendengar pertanyaan dari Lindong itu, Lan Ying pun hanya bisa tertawa pelan, yang kemudian dia mengatakan, Kekaisaran surgawi milikku adalah keturunan langsung dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan aku secara alami juga akan masuk ke sekte super itu. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, maka akan sulit untuk masuk, terlepas dari seberapa bagus koneksi seseorang dengan orang yang ada di dalam sana. Tiba-tiba saja Lindong pun tercengang pada saat dia mendengar nama Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, karena hal ini jelas mengingatkan Lindong dengan orang yang dia temui pada saat berada di provinsi besar terpencil dari Kekaisaran Dinastian. Pada saat itu, Lindong telah bertemu dengan seorang pemuda yang memakai baju berwarna kuning, dan orang itu juga menyebutkan bahwa dia adalah seseorang yang berasal dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sekarang Lindong tahu bahwa sepertinya orang yang telah dia temui itu, dia adalah karakter biasa-biasa saja pada saat dia berada di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin baginya untuk menarik Lindong pada saat ini supaya bisa masuk ke Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Lan Ying sendiri pada saat ini merasa bahwa Lindong sepertinya belum paham dengan para sekte super. Yang kemudian Lan Ying mulai menjelaskan, Lindong, di wilayah Suan Timur ini ada total 7 sekte super, dan tentu saja selain mereka masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun kekuatan dari sekte super lainnya itu, mereka jelas lebih rendah dari 7 sekte super utama. Mendengar hal itu, Lindong yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia segera bertanya, lalu manakah dari 7 sekte super ini yang menjadi sekte super terkuat? Sambil mengerucutkan bibir merahnya, Lan Ying pun berbicara dengan ekspresi rumit terpancar dari matanya. Yang paling dominan di antara 7 sekte super utama, mereka seharusnya adalah sekte Gerbang Yuan.
Ketika Lindong mendengar nama ini, dia benar-benar tidak asing dengan nama Gerbang Yuan. Jelas itu memiliki aura yang sangat kuat dan luas. Tidak lama kemudian Lindong pun mengangguk dan dia segera melihat pada Xiao Diao yang sekarang ekspresinya telah berubah. Setelah itu, Lan Ying pun kini mulai menggoda Lindong. Lindong, sekte super di wilayah Suan Timur ini dianggap tidak harmonis. Persaingan di antara mereka cukup ketat. Jika nanti kamu memasuki sekte super yang memiliki konflik dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, mungkin jika kita berdua bertemu di masa depan, sepertinya kita akan melakukan perkelahian. Lindong pun hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata dari Lan Ying itu. Dan sekarang Lindong tahu bahwa sepertinya seseorang tidak akan bisa lepas dari berbagai perselisihan dimanapun mereka berada di dunia ini. Tidak lama kemudian, sosok manusia yang pada saat ini berdiri di atas pedang, dirinya pun melambaikan tangan yang kemudian mengatakan, "Karena semua orang di tempat ini sudah siap, maka aku mengumumkan bahwa perang 100 kekaisaran secara resmi telah dimulai." Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, suara angin yang keras pada saat ini bergema di langit, yang pada akhirnya banyak sosok yang segera bergegas untuk menuju medan perang terakhir dalam perang 100 kekaisaran kali ini. Lan Ying sendiri segera menoleh pada Lindong dan dia tersenyum dengan sangat manis. Yang kemudian Lan Ying berkata, "Lindong, aku pergi dulu ya. Semoga aku bisa bertemu kembali denganmu di puncak gunung 100 kekaisaran. Karena pada akhirnya akan ada anggota dari kekaisaran peringkat rendah yang berhasil sampai di tempat ini. Tolong jangan kecewakan diriku." Setelah mengatakan hal itu, Lan Ying pun segera melesat seperti bayangan dan tubuh cantiknya segera menghilang di udara. Lindong yang melihat hal ini, dia tidak heran karena kecepatan dari Lan Ying sendiri benar-benar sangat mengerikan. Dan dia memang pantas memasuki peringkat emas nirwana. Lindong pun kemudian menghela nafasnya. Jejak liar kini segera terpancar dari mata Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Jika begitu, ayo kita pergi. Karena kita juga harus menuju gunung 100 kekaisaran." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera melesat, yang kemudian disusul oleh kelompoknya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari Lindong ini akan berhasil menuju puncak dari gunung 100 kekaisaran, sehingga mereka akan dipilih oleh orang-orang dari sekte super? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.